Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Muhammad. Saya berasal dari Pematang Siantar. Unit kerja saya di Kantor Urusan Agama Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar. Jabatan saya adalah calon peranata sumber daya manusia aparatur terampil. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menjelaskan tentang analisis isu manajemen ASN di Kantor Urusan Agama Siantar Marimbun. Ini adalah data diri saya. Nama saya Rian Muhammad dengan gelar Ahli Media Teknik Komputer, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 23 Desember 1999, nomor induk pegawai 1999 1223 2025 05 10 10. Pangkat dan golongan saya adalah pengatur 2C. Unit kerja saya di Kantor Urusan Agama Siantar Marimbun. Jabatan saya calon peranata sumber daya manusia aparatur terampil. Pendidikan terakhir saya adalah Sarjana Sistem Informasi. Berikut adalah profil lembaga. Kantor Urusan Agama Siantar Marimbun adalah KUA yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan masyarakat Islam di Kecamatan Siantar Marimbun. KUA Siantar Marimbun berdiri pada tahun 2018 di bulan Agustus. Memiliki kodifikasi 1272081 dengan tipologi C. KUA Siantar Marimbun beralamat di Jalan Melanton Siregar, Kelurahan Pematang Marihat, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. KUA Siantar Marimbun dipimpin oleh Kepala KUA dan memiliki 5 pegawai ASN. Nah, ini adalah struktur organisasi yang memuat rincian dari 5 pegawai ASN. Yang pertama ada Bapak Kepala KUA Muhammad Hasan Basri, MA, sebagai penghulu ahli media dengan pangkat dan golongan 4A. Kemudian ada petugas tata usaha Muhammad Rizal Kiki Sandi Tanjung sebagai pelaksana. Berikut dengan jabatan fungsional: Bapak Syafri Kusyairi SOS sebagai calon penghulu ahli pertama, Rian Muhammad AMD, saya sendiri sebagai calon peranata SDMA terampil, Ibu Heliana Lumban Gaul SPDK sebagai arsiparis ahli pertama, Landi Lumban Gaul STH sebagai penyuluh agama Kristen ahli pertama. Pada kali ini saya akan menjelaskan masalah yang ada di KUA Siantar Marimbun terkait manajemen ASN. Yang pertama, saya mengidentifikasi masih rendahnya penguatan budaya kerja dan citra institusi bagi pegawai KUA Siantar Marimbun. Yang kedua, masih rendahnya pelaksanaan manajemen ASN di KUA Siantar Marimbun. Yang ketiga, belum mengetahui tentang fungsi dan tugas KUA berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024. Yang belum mengetahui yang dimaksud adalah pegawai ASN di KUA Siantar Marimbun. Yang keempat, pelaksanaan tata kerja di KUA Siantar Marimbun masih rendah. Kemudian, masih kurangnya pelayanan bimbingan masyarakat Islam di KUA Siantar Marimbun. Nah, dari identifikasi masalah tersebut, saya akan menguraikan dampak apabila masalah-masalah tersebut tidak segera ditangani dengan segera. Yang pertama, masih rendahnya penguatan budaya kerja dan citra institusi bagi pegawai KUA Siantar Marimbun. Nah, dampak yang terjadi itu ASN melanggar kode etik dan kode perilaku ASN yang dimaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Akibatnya, ASN diberi sanksi disiplin karena melanggar ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, penilaian buruk masyarakat terhadap citra KUA yang berdampak pada pegawai ASN, kemudian juga memberi kesan buruk kepada Kementerian Agama. Nah, dikarenakan penguatan budaya kerja, semuanya jadi terdampak dari mulai penilaian masyarakat terhadap citra KUA. Nah, KUA yang dinilai buruk oleh masyarakat berdampak pada pegawai ASN, itu semua dikarenakan pegawai ASN yang membuat citra KUA-nya buruk. Nah, setelah dari citra KUA yang buruk, kemudian berdampaklah kepada Kementerian Agama itu sendiri. Kemudian nomor 3, dengan tidak mengetahui dan melaksanakan nilai dasar berorientasi pelayanan, maka ASN tidak akan sadar bahwa dia adalah seorang pelayan publik. Sebagaimana yang dimaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menjelaskan nilai-nilai dasar ASN. Di sana ada nilai dasar berorientasi pelayanan. Ini adalah yang pertama kali yang harus disadari oleh seorang ASN, bahwa dia adalah seorang pelayan publik
seorang pelayan harus memberi solusi, bukan dilayani. Kemudian, masih rendahnya pelaksanaan manajemen ASN di KUA Siantar Marimbun. Dampak dari masalah ini jika tidak segera diselesaikan, yang pertama, pelaksanaan tugas dan fungsi KUA sesuai PMA nomor 24 tahun 2024 tidak optimal, dapat membuat banyak fungsi KUA tidak terselenggara. Nah, dikarenakan manajemen ASN-nya tidak baik di KUA Siantar Marimbun, fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi KUA sesuai PMA itu tidak optimal, karena di dalam PMA ini dijelaskan bahwa tugas dan tugas KUA itu adalah bimbingan masyarakat Islam. Sedangkan fungsinya itu salah satunya itu misalnya layanan bimbingan zakat dan wakaf. Ini harus dilaksanakan oleh penghulu atau penyuluh agama Islam. Nah, dikarenakan rendahnya pelaksanaan manajemen ASN, dikhawatirkan bahkan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA sesuai PMA tersebut tidak optimal. Nah, yang kedua, mempengaruhi keterlambatan pengembangan kompetensi ASN, penugasan ASN yang tidak tertib administrasi. Salah satu isi dari manajemen ASN adalah mengolah tentang pengembangan kompetensi ASN. Kemudian penugasan ASN itu perlu adanya surat dari atasan, yang mana itu merupakan bentuk dari tertib administrasi. Yang ketiga, dikhawatirkan dalam pelaksanaan disiplin ASN tidak optimal sehingga membuat banyak kesewenangan. Isi dari manajemen ASN adalah juga terkait pengelolaan disiplin ASN. Jadi, ketika ada seorang ASN yang berbuat semena-mena, yang berbuat di luar aturan, maka wajib diterapkan hukum disiplin bagi ASN tersebut agar kembali ke peraturan yang telah ditetapkan baginya. Setelah itu, masalah yang lain adalah belum mengetahui tentang fungsi dan tugas KUA berdasarkan PMA nomor 24 tahun 2024. Nah, ini bagi pegawai ASN di KUA Siantar Marimbun. Dampaknya yang pertama, informasi yang diberi kepada masyarakat hanya seputar pernikahan saja, sehingga membuat masyarakat berpaham KUA hanya tempat pernikahan. Yang kedua, kerugian bagi masyarakat karena tidak memperoleh manfaat dari fungsi KUA yang sesuai dengan PMA nomor 24 tahun 2024. Nomor 3, menjadi sebab sulitnya peningkatan citra KUA Siantar Marimbun. Nah, dari dampak yang pertama, dikarenakan tidak tahunya bahwasanya fungsi dari KUA itu sendiri ada banyak, tidak hanya pelayanan pernikahan saja, maka otomatis pegawai ASN yang tidak mengetahui ini akan menyampaikan bahwasanya ini KUA hanya tempat pernikahan. Nah, jika ditanya pelayanan lain, maka mereka akan berjawab tidak tahu. Ini akan berdampak dari nomor 2 dan 3, sehingga masyarakat rugi, tidak memperoleh manfaat. Misal, di fungsinya terdapat layanan konsultasi syariah. Masyarakat memiliki masalah terkait agamanya. Nah, jika mereka mengoptimalkan layanan ini, maka masyarakat bisa memperoleh manfaat berupa konsultasi syariah terkait agamanya. Kemudian, dari hal tersebut, dikarenanya layanan tidak optimal, maka sulit untuk meningkatkan citra KUA Siantar Marimbun yang menjadi KUA yang berdampak. Masalah yang lain adalah pelaksanaan tata kerja di KUA Siantar Marimbun masih rendah. Ini terkait internal dari KUA Siantar Marimbun sendiri. Dampak yang pertama itu, tata hubungan kerja dalam KUA menjadi tidak efektif dan efisien karena tidak memanfaatkan fungsi dari tiap bidang organisasi atau fungsi jabatan ASN. Yang kedua, banyak urusan tidak tertib administrasi. Nah, ini tata hubungan kerjanya tidak menjadi efektif dan efisien. Misal, di KUA itu ada tata usaha. Di situ ada bagian pengolahan data, untuk surat menyurat, untuk pengolahan informasi, dan banyak hal lain terkait administrasi bagi pegawai ASN.
Nah, jika ini tidak diefektifkan, maka akan terjadi ketidaktertiban dalam tata kerja dari ASN itu sendiri, yang mengakibatkan juga banyak urusan tidak tertib administrasi. Nah, masalah yang lain yaitu masih kurangnya pelayanan bimbingan masyarakat Islam di KUA Siantar Marimbun, yang berdampak membuat pemahaman masyarakat bahwa KUA hanya pelayanan pernikahan saja. Dikarenakan pelayanan di KUA Siantar Marimbun tidak menyelenggarakan fungsi yang berdasarkan PMA nomor 24 tahun 2024, maka masyarakat tetap masih berpaham bahwa KUA hanya melayani pernikahan saja. Nah, setelah itu sulit meningkatkan citra positif KUA Siantar Marimbun. Sama seperti yang sebelumnya, jika pelayanan hanya yang diketahui oleh pegawai ASN KUA Siantar Marimbun tentang pernikahan saja, maka sulit meningkatkan citra positif KUA Siantar Marimbun yang menyelenggarakan fungsi lain terkait bimbingan masyarakat Islam. Dari kelima masalah tersebut, saya menganalisis isu tersebut untuk memperoleh masalah pokok dari kelima masalah tersebut yang layak untuk diberikan solusi. Dari kelima masalah tersebut yang layak diberikan solusi adalah dari poin A, masih rendahnya penguatan budaya kerja dan citra institusi bagi pegawai KUA Siantar Marimbun. Ini sebagai peringkat 1. Dan peringkat 2, masih rendahnya pelaksanaan manajemen ASN di KUA Siantar Marimbun dari poin B, dan peringkat 3 dari poin C, belum mengetahui tentang fungsi dan tugas KUA berdasarkan PMA nomor 24 tahun 2024. Nah, dari ketiga masalah ini, saya menganalisis isu dengan lebih mendalam lagi dengan teknik USG. Ini dilihat dari urgensinya, keseriusan dari masalah ini sehingga harus diberi solusi. Yang saya peroleh dari hasil analisis adalah sebagai peringkat pertama adalah masih rendahnya penguatan budaya kerja dan citra institusi bagi pegawai KUA Siantar Marimbun. Kemudian peringkat kedua, belum mengetahui tentang fungsi dan tugas KUA berdasarkan PMA nomor 24 tahun 2024. Dan yang ketiga, yang terakhir, masih rendahnya pelaksanaan manajemen ASN di KUA Siantar Marimbun. Nah, setelah saya dapat dari analisis teknik USG, maka saya akan melanjutkan ke analisis sebab dengan fishbone, yaitu diagram cause and effect, sebab dan akibatnya. Nah, dari sini saya menilai dari 4 sisi: metode, sistem, lingkungan, dan SDM. Yang pertama dari sisi metode. Di sini yang menjadi sebab terjadinya masih rendahnya penguatan budaya kerja dan citra institusi bagi pegawai KUA Siantar Marimbun adalah kurangnya evaluasi sikap budaya kerja. Ini metode untuk pegawai ASN agar lebih mengenal nilai-nilai dasar ASN, agar lebih memahaminya dan melaksanakannya dan menghabituasikannya. Nah, setelah itu pimpinan yang harus peduli terhadap adab dan etika ASN. Di sini juga dituntut seorang pimpinan harus membuat metode untuk membuat ASN itu peduli terhadap adab dan etika ASN yang sesuai dengan undang-undang dan nilai-nilai etika yang sudah dimaklumi. Kemudian dari sisi lingkungan, slogan poster tentang nilai dasar ASN tidak ditemukan di KUA Siantar Marimbun. Nah, di sini slogan poster sangat membantu bagi pegawai ASN yang belum mengetahui tentang nilai-nilai dasar yang harus dimiliki ASN. Yang kedua, tingkat kepedulian sesama rekan kerja rendah. Nah, di sini sesama rekan kerja harus saling mengingatkan apabila seorang dari rekan kerjanya melanggar dari prinsip dari nilai-nilai dasar ASN. Nah, kemudian dari sistem, tidak adanya jadwal rutin untuk evaluasi sikap. Maksud yang di sini adalah tidak adanya jadwal rutin untuk mengevaluasi sikap mereka, bagaimana mereka dalam seminggu itu, apakah mereka menerapkannya dengan optimal, apakah mereka menerapkannya dengan baik, apakah mereka terus mempelajarinya. Ini penting. Kemudian pengenalan dan habituasi nilai dasar ASN belum optimal. Nah, di sini sesama rekan kerja di dalam sistem, di dalam KUA itu sendiri harus membangun sistem adanya pengenalan dan habituasi pembiasaan nilai dasar ASN.
Kemudian dari sisi sumber daya manusianya, dari ASN itu sendiri. Dari ASN itu sendiri tampak bahwa habituasi nilai dasar ASN belum optimal. Kemudian sikap apatis dari tiap pegawai ASN terhadap nilai dasar yang harus dimiliki. Nah, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan dengan diagram fishbone, diketahui bahwa penyebab-penyebab yang ada sangatlah penting untuk diberi solusi. Dari seluruh penyebab yang ada dari keempat sisi sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu disimpulkan bahwa solusi gagasan kreatif atau disimpulkan bahwa gagasan kreatif untuk masalah yang diangkat adalah pengadaan sosialisasi rutin terjadwal tentang nilai-nilai dasar ASN untuk penguatan budaya kerja dan citra kuas yang termarimbun. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.